turunkan harga BBM, turunkan harga BBM, turunkan harga BBM, Kami juga protes. harga BBM. Kami PROTES protes. Bapak di pihak siapa? Saya di pihak Belanda. Loh, Di pihak Belanda sih emang lagi perang. Kami menolak kenaikan harga BBM. kami juga menolak harga BBM naik. Harga BBM naik, kenapa IPK kami tidak naik-naik? Kami sebagai ibu-ibu nggak peduli apa itu IPK, cuman saya tanya. Perhatian, harga BBM tempat naik. ini sudah dikepung. Perhatian, tempat ini sudah dikepung. Tapi Bapak bantuin dong, Bapak kan laki-laki banyak, masa kita berempat dong yang ngadepin? Masa yang nongol mobil ambulan nih? Bapak, kita bakar bannya Pak, biar pemerintah menoleh pada kita. Kita bakar Pak. Jangan. Cipan, maaf, Bu. Cipan, Bu Cipan, bakar bannya pakai apa? Pakai api. Apinya disulutnya pakai apa? Pakai bensin, pakai korek. Kan bensinnya lagi mahal. Oh iya. Ya udah kalau gitu bakar Pak Jarwo. Apa? Bakar Anda, Pak Jarwo. Udah gini aja. Aku Masa ada ide. saya mau dibakar? Saya ada ide. Bentar. Bapak mau ngapain? Katanya bakar Pak Jarwo. Ya udah Cipan, mau bakar-bakaran? Mau? Biar gak usah pakai bensin. Pak Jarwo udah kedekatan aja sama Bianca. Jadi Cipan terbakar api cemburu. Bapak ini masalah serius, BBM naik ini banyak masyarakat kecil yang Mari kita bakar. makan bersama-sama donat ini. Pak, kalau bakar itu bensinnya banyak. Mendingan ganti ban aja, jangan ban yang itu, Pak. Pakai ban apa? Ban Tamiya. Gak bisa. Kecil dong. Nih, coba kita kalau nggak membakar sesuatu, kita tuh tidak diperhatikan. Bapak, Ibu jangan dijepit gitu, ntar bau ban lo. taruh di sini bannya. Taruh di sini. Ayo. Taruh sini. Nah, Bapak telentang di atasnya. Terus, Biar kita bakar bareng sama bannya. emang saya sate? Ya masalah juga. Cipan, Pak Jarwo, ada beberapa teman-teman mahasiswa mau nitipin foto mantan buat dibakar sekalian katanya. Stop. Itu kan sebenarnya Anda tuh berdua harusnya kompak kan, karena Anda juga yang demo untuk supaya harga BBM turun Ini kita atau satu normal kubu, Pak. kembali. Iya. Kita satu kubu. Kenapa kok sepertinya yang Berseberangan. Iya, berseberangan. Buat kepentingan kamera, Pak, biar kelihatan dua-duanya, Pak. Oh, kayak begitu. Kang Denny, tapi saya salut sama adik-adik mahasiswa. Ya. Mereka begitu kompak karena mereka dipimpin oleh pembantu rektor ya. Pemandu rektor. Pembantu rektor. Mahasiswa ini, mahasiswa abadi, yeah. Ya itu pembantu rektor 3 Pak. Kurang 3. Rektor 3. Muzakir kan? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu Makassar itu. Ya, yang penting begini, kalian itu boleh berdemo karena itu adalah salah satu dari bentuk demokrasi. Tetapi yang tidak boleh adalah anarkis, seperti membakar Tapi ban masalahnya, atau mengganggu Pak, ketertiban lalu lintas, mengganggu orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Saya aktivis, Pak. Siapa? Tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Taunya bisa tahu Anda aktif dari mana? Lupa beli pulsa, Pak. Bapak, masalahnya kita kalau tidak melakukan satu tindakan anarkis, kita tidak bakar-bakar, kita tidak diperhatikan. Pasti diperhatikan. Saya yakin teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di DPR juga kan nanti sebentar lagi juga akan memanggil pemerintah untuk menanyakan alasan-alasannya apa menaikkan BBM ini. Karena yang menjadi masalahnya adalah ini pemerintahan baru, belum 1 bulan sudah berani-beraninya menaikkan harga BBM. Berarti hebat tuh, Pak. Wah, hebat sih, Bapak katanya nggak setuju. Oh iya, saya nggak setuju, Pak. Bapak gimana sih? Ya udah, pokoknya terima kasih teman-teman. Nanti silakan duduk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Ngalam. Ya. Silakan.
duduk. Karena hari ini, malam ini kita akan membahas mengenai BBM. Jadi lupakan, tidak ada kepentingan politik di sini. Tidak ada yang namanya KMP, KIH di sini. Semuanya kita hanya akan membahasnya dari sudut komedi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ILK. Masalah tanpa solusi. Kenaikan BBM kali ini adalah lumayan tinggi, Rp2.000. Jadi di antara harga kelayakannya itu sekitar 700 katanya yang disubsidinya. Dan kalau dibanding dengan di Malaysia itu mereka hanya 8.700 kalau di sana si harga bensinnya itu. Tetapi kalau di Malaysia tuh nggak ada masalah, dia mau 10.000, mau 11, karena mereka sudah konversi ke gas. Jadi nggak masalah. Jadi taksi, kendaraan umumnya sendiri sudah memakai gas. Jadi jauh lebih murah dibanding dengan harga bensin. Tapi malah diturunin lagi, Pak. Diturunin lagi, karena memang sekarang kan harga minyak dunia itu sekarang lagi turun. 70-an, Pak, sekarang. Sekarang? 75. 75-an kalau tidak salah. Memang trennya lagi turun. Kalau tidak salah ini karena ISIS menjual menguasai ladang minyak Suriah dan Irak, dan dia menjual diskon 50%. Iya. Ya. Ini yang membuat sekarang dunia menjualnya lebih murah. Nah, saya mau nanya, ini kita agak ilmiah sedikit lah, so kesannya kita berbicara mengenai masalah dunia, oke? Ya. Walaupun kita nggak tahu, yang penting kita tahu. Kita membicarakan dunia, Pak. Dunia, iya. Pak Jarwo mau meninggal dunia, Mas. Nggak dunia fana maksudnya. Ya. Saya mau tanya sama Bianca dulu, setuju ah? Saya yakin kalau yang namanya kenaikan tuh nggak akan ada yang setuju, karena yang ini kasihan yang di bawah-bawah ini. Tetapi nanti katanya akan mendapatkan kartu. Kartu apa, Pak? Kartu remi. Oke, Pak, sebelumnya saya Bianca Liza, saya itu dari perempuan lucu, menggemaskan, energik. Energik. Pak Jarwo didorong emangnya bajai. Sorry, Opa. Perempuan lucu, menggemaskan, energik, dan cerdas. Disingkat apa tuh? Pelumas encer. Palsu berarti itu, Pak. Hah? Pelumas itu kan ada daya kekentalannya. Iya. Iya, tapi ini ya. SAE-nya dia di 1540 ya. Iya. Iya. Udah, Pak. Ya. Oke, Pak, saya Hampir ini jam 4 sebenarnya tuh, Pak. Hampir jam 4. 15.40. Cepat panas di udara dingin. Iya, oke. Iya, Silakan. Pak. Kalau Bapak bilang mungkin banyak yang tidak setuju, tapi Ya. di sini saya sih sebenarnya setuju-setuju aja. Maksudnya bukan setuju juga. Jujur saya nggak ngerti banget, Pak. Karena saya tidak menggunakan yang bersubsidi ya, Pak. Nah, kalau di sini saya sih positive thinking aja sih, Pak. Maksudnya sekarang ini kan Oh, jadi pemerintahnya. Anda nih pakai yang berapa? Saya pakai yang berapa apanya? Maksudnya ukurannya. Anda pakai bensin yang bersubsidi ya? Iya, luar biasa. Berarti Anda pakai Pertamax. Iya. Iya, lebih kurang bisa dikatakan begitu. Pertamax itu kan yang lumayan, yang mahalnya ya. Karena yang paling mahal itu adalah yang kelimanya ya. Pertamax, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kelimaksnya ya. Iya. Udah. Iya, Pak. Jadi Jerit-jeritan itu. ini live loh, Pak. Oke, Pak. Jadi ya menurut saya positive thinking aja. Ini adalah pemerintahan baru. Jadi apapun yang Belum maksudnya sebulan loh. Belum sebulan, nggak apa-apa, Pak. Tapi kan di sini mereka memutuskan sesuatu itu pasti sudah dimikirkan matang-matang, Pak. Jadi tujuannya ini apa? Yang mereka menaikkan BBM untuk menggunakannya untuk hal-hal positif yang lainnya kan kita nggak tahu, Pak. Betul. Maksudnya kasihlah mereka berkesempatan untuk bekerja, Iya. menjalankan aktivitas program-program yang ingin mereka capai gitu, Pak. Dan positifnya lagi, Pak, kalau seandainya BBM naik, otomatis orang mikir mau naik motor, mau naik mobil. Nah. Dan kemarin sempat ditanya, apa yang kalian inginkan ketika pemerintahan baru? Jakarta nggak macet. Nah. Ini bisa dituntaskan dengan hal ini, Pak. Ya. Ya kan? Kendaraan bermotor berkurang, mobil berkurang, orang menggunakan sepeda bisa, berjalan kaki, Tapi transportasi transportasinya umum. harus transportasi umum juga kita harusnya sudah mulai nyaman. Betul. Nah, jadi itu kan mengurangi kemacetan, Pak. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa. Dan saya punya beberapa meme ini ya, Pak. Ya. Ini bisa dilihat di sini, silakan.
Tuh. Silakan. Ini. Mobil 100 jutaan dibeli, motor puluhan juta dinaikin. Tuh, 8 juta handphone. Kafe ratus, lu motor puluhan juta lu naikin, HP 8 juta lu pakai, kafe ratusan ribu lu tongkrongin, kopi 50 ribu lu aduk, Civas 200 ribu lu tenggak, rokok 18 ribu lu isepin, klasik hotel 400 ribu lu datengin. Ini sih promosi nih. Bensin 2.000 pada berisik kayak mama. Nah, coba klasik hotel udah naik deh ya kayaknya ya. Ya udah. Coba ada selanjutnya lagi. Ini boleh dipikirkan loh ini Pak. Nih berikutnya tuh Ice tea harganya 25.000 nggak demo. Bensin jadi 9.000 ya sekarang. Ya. 8.500 demo. Ya betul. Gitu loh Pak. Air Ada mineral 5.000 setengah liter aja. Enggak, setengah liter itu. Maaf bahasa saya Belanda. Karena kalau bahasa Inggrisnya liter itu biasa. Kalau saya bahasa Belanda liter. Oke, ini contohnya nih boleh kita pikirkan Pak. Nih, coba situ jelasin kenapa nggak setuju BBM naik, sedangkan beli rokok 15.000 aja mampu. Tapi kan ini nggak nyambung, ini mah kayak gini maksudnya nggak. Loh enggak Pak, gue ada maksudnya Pak, maksudnya nyambung ini Pak. Ketika harga rokok kan semakin naik ya Pak, dari 10.000 mungkin sekarang bisa jadi 18.000. Ada nggak yang demo? Turunkan harga rokok. Ini yang demo yang nggak ngerokok. Kata siapa? Kalau misalnya itu Bapak udah demo terus dia ngerokok ya berarti bukan itu. Yang benar tuh dia yang nggak ngerokok, demo dia. Bapak emang survei siapa di sini yang ngerokok? Siapa yang tahu aku juga. Itu dia makanya Pak, maksudnya ayolah jangan terlalu gampang terhasut. Jadi Anda tuh gitu pada loh Pak. prinsipnya Anda setuju ya? Saya sih terserah aja pemerintahan yang terbaik aja gitu loh Pak. Ini kayaknya protes nih Bu. Ibu-ibu yang dari protes. Iya jelas kita karena protes. Harga bahan pokok pasti naik. Nah itu dia, sekarang saya kasih tahu ya ini Bianca, saya tanya kamu udah punya anak belum? Saya belum. Udah punya suami belum? Udah pernah ngurusin anak belum? Belum, kenapa nah, emang? Ini makanya dia enaknya ngomong Pak. Anak ibu mandinya pakai bensin. Bukan masalah mandi pakai bensin Bukan, Pak. Dampaknya. Saya nggak naik mobil tapi kita protes ya ibu-ibu ya. Padahal kita nggak naik mobil karena yang ngerasain dampaknya kami Pak, pedagang sayur Pak. Ini pedagang sayur, ini pedagang ikan, ini pedagang ayam. Semuanya pedagang-pedagang, kita nggak ada yang naik mobil, kita nggak punya mobil pribadi, tapi kita protes. Kenapa? Ya karena dampaknya kami juga yang ngerasain Pak. Iya. Ibu ke kafe nggak? Gimana? Boro-boro ke kafe Pak? Tadi soalnya tulisannya yang suka ke kafe. Enggak, yang ini nggak ke kafe nih, makanya yang protes tuh yang nggak ke Ya kafe. iya justru. Buat saya gini, ini pada protes rokok naik, nggak pada nama protes. ibu tadi ada di situ. Nggak ada, Ya saya tersinggung dibilang protes Tadi kayak Cipan mak-mak. 200.000. Sifas. Bukan Cipan. Sekarang gini ya Pak ya. Kenapa? Maaf Pak, dari mana ini Pak? Iya, Oh iya maaf Pak, saya udah emosi Pak. Dari dapur kayaknya nih orang. Ini saya dari kumpulan elit yang berani jualan harga harga murah. Mulat Jamilat. Emosi jadi salah. Iya. Atau disingkat kulit berjamur Pak. Oke. Elit di sini maksudnya ekonomi limit Pak. Ekonomi alit maksudnya ya, limit. Ya terbatas. limit, kita terbatas. Iya. Kenapa kalau harga rokok naik pada nggak protes? Karena harga rokok naik itu tidak mempengaruhi harga bahan pokok. Masalahnya begitu BBM naik, semuanya ikutan naik Pak. Sekarang saya tanya, BBM nggak naik aja, kita hari-hari cuma makan nasi, tahu sama tempe. Nah ini kalau BBM naik, kita mau makan nasi sama garam. Semuanya bilang, ya nggak apa-apa, itu kan memang harus daripada nanti pemerintah ngutang terus, bodoh amat. Emang kalau suami saya ngutang karena buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemerintah mau mikirin Pak? Sekarang saya tanya. Tapi kalau misalnya Anda makan nasi dengan garam juga Anda harusnya bangga. Karena garamnya juga aja diimpor dari luar. Hebat berarti. Enggak, harusnya dari hebat sih Pak? Berasnya juga impor. Kecuali dari keringat ha? Berasnya juga impor. Ya berasnya juga impor. Jadi mewah sebetulnya makan nasi sama jadi garam kita aja tuh mewah sebenarnya. Mohon Jadi yang maaf. produksi kita tuh apa? Masa Pak. batik doang? Mohon maaf itu juga Pak. impor dari Cina sekarang banyak. Mohon maaf Pak. Ya. Ini Cipan yang juga protes impor, aja. Pak. Hah? Yang protes juga import nih. Iya, iya benar. Barang tuh. Ya bukan masalah begitu Bukan Pak. import kalau udah dia Saya lokal tinggal di sini Pak. udah semua lokal. Saya udah dia lokal. masuknya. Lokal Enggak. tuh antenanya aja masih gulung, Pak. Saya nggak suka nih Pak, maaf ya, orang-orang kayak ini nih, non Bianca ya. Ini kan karena mereka dia nggak tahu Pak, nggak pernah lihat kehidupan di bawah seperti apa. Taunya ya ST 25.000, boro-boro beli ST 25.000, saya non beli ST 5.000 aja saya mikir. Udah. ST tuh di mana-mana juga 12 udah. Iya, nggak ada yang pakai. Itu grup band Pak. Oh, grup band. Ini kenapa ST jadi 50.000? Jadi coba dilihat tuh Pak, dari sudut pandangnya tuh sudut pandang yang menengah ke bawah. Ya. Yang misalnya kita penghasilan kita tuh boro-boro sehari bisa 50.000, dapat 30.000 aja udah syukur-syukur. Buat kita tuh 2.000 itu sangat berarti. Ya. Mungkin betul. buat yang lain, Allah cuma 2.000.
cuman 2000 itu subjektif. Iya. Mungkin yang untuk penghasilannya 1 juta, 2 juta, 2000 nggak ada artinya. Tapi buat kita Sangat berarti, berarti 2000 banget itu. Pak 2000. Iya. Jadi gimana nih Pak? Nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu apa. Bapak mesti bantuin kita cari solusi Iya. dong ya ibu-ibu ya. Tapi kan Pak. Bapak bukan. Bukan. Lah ngapain lo minta tolong sama dia? Kenapa Ya, jadi terus ke kalau saya? nggak ada yang bisa bantuin kami ini kita gimana dong? Ya kerja dong ibu cari duit yang banyak. Bu Cipan. Tapi kan yang bersubsidi itu kan dialihkan dengan kartu apa Pak Jarwo? Kartu pintar. Indonesia Sehat gitu kan. Itu kan untuk meringankan beban-beban kita Ya. juga sebenarnya Pak. Bener Jadi nggak beban saya dialihkan. diringanin? Bayar juga tapi itu bulanannya. Kartu enggak, kalau kartu itu enggak. Enggak Pak, gratis Ya. Pak. Gratis tuh Bu. Ibu coret-coretnya mukanya ntar masuk rumah sakit gratis. Ya jangan gitu, masalahnya sekarang bener nggak kita sakit beneran ditanggung? Orang selama ini ngerasain kayaknya kita Nah makanya susah-susah jangan aja ya. seuzon dulu. Ya kalau gitu protes. Kalau misalnya Nah, ini saya lagi protes Pak. maksudnya kalau kamu sakit terus ternyata kamu udah punya kartu terus nggak ditanggung, diterlantarkan, protes baru itu. Iya. Saya usul. Ya, Saya usul. Kenapa? Jadi Bu Cipan besok sakit, Ah. coba tuh. Nah, Loh, cobain. kok besok saya disuruh sakit? Nggak Ya bisa. udah. Nggak bisa orang sakit. Lo sakitin dulu. Lu kok saya malah sekarang disuruh Mana sakitin sih, sih Meng? Pak? Cari saya solusi dong Pak. Ya nggak, nanti gini sebenarnya nanti kan kita akan ada pembuktian nih kenapa harus naik, terus nanti kompensasinya mau diarahkan kemana. Yang diharapkan ini adalah 100 triliun akan dibuat juga untuk infrastruktur karena ini kan terlambat nih sebenarnya. Harusnya dari pemerintahan zamannya Pak Harto dulu kita udah bikin infrastruktur untuk yang ke gas misalnya. Ini terlambat, Karena Pak. Terlambat, termasuk terlambat ini. Harusnya kan Surat kita udah dong. tidak bergantung kepada yang namanya minyak. Makanya sekarang ini ada Satgas Mafia Minyak. Migas. Iya, migas. Iya. Kenapa? Calon Yang dibicarakan BBM harga di mana sih kok 8.500? 8.500. Di daerah mana Di maksudnya? sini Pak Indonesia mau naik Pak. Ya Indonesia kan banyak, ada Indonesia, ada Sumatera, ada Jawa. Di Jawa. Di udah- daerah saya cuma 4.250. Oh, lebih murah dia. Bisa Pak? Apa itu Pak? Itu berapa? Bensin. Bensin nggak 4.000. mungkin dong. Masa 4.200? Iya, 4.250? setengah liter. Sama aja. Lo emang buat sempor itu namanya. Ya iyalah. Sekarang waktunya untuk pemirsa di rumah dulu sebelum kita ngomongin masalah. Ini kebakar kalau misalnya ngomongin BBM tuh ya. Sekarang waktunya untuk pemirsa di rumah bersiap-siap menelepon ke sini untuk siapa saja yang beruntung Anda bisa berangkat dengan kami ke bersama-sama berlayar bersama dengan Costa Victoria Cruise. Ya. Silakan. Halo, sudah ada nomor telepon di sini? Nomor teleponnya udah ada ya? Nih. Telepon. Halo, ini nih. Nah, udah ada. Saya lihat di monitor. Ya, halo. Dengan siapa ini? Halo, dengan Isabella, Pak. Ya, Isabella. Isabella. Aduh, Isabella di mana Isabella? Dari Pontianak, Pak. Dari Pontianak. Wih, bensin di sana berapa? Di Pontianak? Aduh, saya Aduh. belum ngecek bensin, Pak. Hah? Kenapa? Belum ngecek harganya. Oh, minum aja dulu, cobain nanti. Ya, oke, Isabella. Pertanyaannya, Costa Victoria Cruise adalah jenis kapal. A. Kapal pesiar. B. Kapalan. Kapal pesiar. Betul, yakin ya? Yakin. Iya, selamat. Anda akan berlayar bersama kami dengan teman-teman di LK bersama Costa Victoria Cruise. Sekali lagi terima kasih. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya sama Ronald, karena dari kenaikan ini pasti ada positifnya, ada juga negatifnya. Kalau memikirkan positifnya sih nggak usah dipikirkan lah, udah pasti bagus kan. Tapi negatifnya ini, dampaknya yang harus kita pikirkan. Silakan, Ronald. Selamat malam semuanya. Ronald dari mana nih?
Saya adalah pemikir muda, haus olahraga dan ilmu. Wah, disingkat? Firdaus Oil. Alah. Firdaus Oil. Ah, iya ya. Firdaus Oil. Mau Itu kasih dong Pak. Hah? Iya tuh, olesin dikit lah. Ya ntar deh. Ya. Ntar kalau diolesin bentuknya jenggot di sini gimana dong? Minyak lain boleh dicabut subsidinya, Ya. Firdaus Oil jangan. Jangan, betul. Ya. Oke, ini tentang subsidi BBM yang dikurangi. Bahan bakar minyak naik. Saya nggak habis pikir, kenapa sih harus pada ribut? Sudah jelas dari namanya. BBM. Sudah jelas dari namanya Pertamina. Pertamina. Per tahun minyak naik. Iya, Pertamina ya. Udah jelas. Sama seperti listrik PLN. Per tahun listrik naik. Sama Iya, benar. aja. Iya, iya. Sudah disiapkan sebetulnya. Jadi gak usah kaget. Nah gini, sebelum memulai saya ingin semuanya berbaik sangka kepada pemerintah. Husnuzon. Iya. Jangan apa-apa curiga, buruk sangka. Hatinya nggak tenang. Sok berbaik sangka kepada pemerintah. Kan ini kan nggak mungkin asal-asalan. Sudah dihitung semuanya. Dipersiapkan. Sampai akhirnya ditetapkan. Gitu kan Tapi ya. kan kasihan yang nelayan. Ini sekarang kayak seperti misalnya Organda nih. Dia kan tidak dapat kompensasi apa-apa. Tiba-tiba 8.500 aja. Ya, Yang kena itu nanti ke penumpang lagi. begini ya. Dan bisa Tentang diturunkan penumpang. Karena kalau penumpang diturunkan dia nggak punya uang. Makanya dinaikkan penumpang. ya naik dulu ntar turun kan. Iya. Baru bayar. Iya. Penumpang gitu di mana-mana juga. Emang ya. ada yang nginep Pak? Gak ada, ngapain juga nginep di angkot. Gini. Tentang BBM, menurut saya istilah yang tepat itu bukan pengurangan subsidi, tapi pengalihan ke bidang lain. Iya. Nggak kemana-mana uangnya, tenang aja ada. Justru dialihkan ke bidang lain. Ke pendidikan. Siapa yang pengen pendidikan gratis? Semua juga pengen. Siapa yang pengen kesehatan gratis? Semua. Insya Allah tercapai. Iya. Kemaritiman, pertanian, transportasi. Siapa yang pengen internet cepat? Beli yang mahal providernya. Nggak bisa, orang Indonesia kan masih yang termasuk yang lambat. Kita mau cepat juga. Mau kita kuotanya besar, tetap aja lambat. Pak Rudiantara sudah bilang kalau Oh. subsidi BBM dialokasikan ke internet Indonesia bisa cepat. Oh, udah bukan katanya. Patifatul sekarang? Sudah tidak. Oh, astaga, Udah kirain ganti. saya. Alah. Kirain saya masih Patifatul ya. Pak Ya, Tim ya, lagi ya. bikin buku pantun, Pak. Ya. Oh, buku pantun, bener. Kalau perusahaan bangkrut yang merugi cuma mungkin ownernya sama perusahaannya dibangkrutkan, karyawan dipecat. Tapi kalau negara bangkrut yang rugi siapa? Satu negara. Iya. Dan itu adalah resiko yang dihadapi oleh negeri ini. Betul. Jadi mari kita alihkan subsidi yang konsumtif yang selama ini kita lakukan menjadi subsidi yang produktif. Produktif. Betul. Ya, ini banyak datanya di saya ya. Indonesia itu adalah negara yang boros subsidi di Asia. 3% PDB di tahun 2012 hanya kalah oleh Pakistan dan Bangladesh. Iya. Atuh masa kalah sama Pakistan sama Bangladesh? Malu ya. Ya karena kakaknya kan. Apa? Oh kakaknya? Itu Bangladesh. Dua bapak. Pakistan, Iya, Bangladesh. Pakistan, iya. Iya, Oh, kita iya. cuma Indonesia. Iya benar. Itu kakaknya. Dan Indonesia bukan negara kaya minyak. Betul. Cadangan minyaknya juga sudah sedikit dan Sekarang ini bukan lagi kita anggota OPEC. Iya, bukan pengekspor minyak, tapi Ya. malah pengimpor minyak. Siapa Iya. bilang kita nggak kayak minyak? Lihat aja muka teman-teman pada minyak. Indonesia bukan negara kaya minyak, tapi ada di peringkat ke-16 negara dengan BBM termurah di dunia. Bahkan 16. harga BBM-nya lebih murah dibandingkan negara kaya minyak seperti Irak dan Kazakhstan. Ya, nih negara-negara kaya minyak aja, Arab, Venezuela sama Iran mau memangkas subsidinya. Yang cadangannya banyak aja mau memangkas subsidinya, masa kita enggak? Ini ada gambar, Oh. ya. Apa saja yang bisa terjadi jika subsidi BBM dikurangi? Akan dialokasikan kemana? Kita lihat bersama-sama gambarnya. Ya. Mungkin juga sudah ada yang dapat ini gambarnya karena banyak beredar di dunia sosial media ya.
Mimpi dibalik pengurangan subsidi BBM. Ya, jadi kalau terjadi penghematan 92 triliun, itu setara dengan 1,4 miliar per desa buat 65.714 desa. 5 proyek MRT, 16 bandara sekelas Kuala Namu. Ada tol atas laut terpanjang di dunia, Jakarta-Surabaya. 9 proyek rel kereta double track dan 20 stadion berkelas Piala Dunia. Tuh. Tuh. Kan? Ada yang lebih manfaat kan? Ya, tapi belum ada infrastruktur untuk yang gas ya. Udah, jadi tetap aja masih akan balik-balik lagi. Berhubungan Menurut saya lagi, tuh Pak, ya? Hubungannya ke bensin lagi. Ini yang jadi Tapi kan harus permasalahan. dimulai, Kang Denny. Nah, coba Harus ada ada gambar berikutnya. konversi. Ada Ya. gambar berikutnya. Nah, lihat yang di bagian bawah tuh. Subsidi akan dialihkan kemana saja. Bibit dan pupuk buat pertanian, pembangunan waduk dan irigasi, infrastruktur, tuh Kang, ada tuh Kang? Ya, peningkatan infrastruktur, pelabuhan laut, jaringan kereta api, membangun transportasi mahal, masal, tuh kan? Banyak manfaatnya gitu loh. Memang ini perih, memang. Tapi saya percaya orang Indonesia mah orang hebat, bisa beradaptasi dengan segala kesulitan, ya. Jadi mohon maaf nih buat Cici, ya tadi kan Cici kayaknya protes sekali ya Cia. Lah Cici. iya dong Pak, ini saya nggak ngerti mau urusan gini-gini. Ya. Dari zaman kakeknya hidup udah perih ya. Nah ya Tapi itu mohon ya. maaf. Kamu harus merasakan ibu rumah tangga, Ronald. Ngerti. Cabe itu mahal. Sekarang Cici Panda nyambel pakai balsem. Ya? Gak gitu juga Pak, itu mah keterlaluan. Kadang-kadang nggak pakai cabai sama sekali, Pak. Oh, pakai apa? Sendal jepit. Lakinya minta Diapain? pedes, centai. Ditabok. Pedes banget. Ini Ci ya. Tapi kan Ini sekarang mah- masalahnya Iya, penghasilan apa? suami saya nggak naik, penghasilan saya nggak naik, Iya. semuanya naik. Iya nanti mau dialihin ke Betul. sini. Berapa lama saya mesti nunggu? Berapa lama saya mesti hidup prihatin? Iya. Berapa lama janjinya? Udah nggak boleh prihatin lagi, yang prihatin sudah selesai kemarin masa tugasnya. Iya. Sekarang presiden baru kan. Maksudnya apa? Kemarin- Pak? Saya nggak Ya ngerti Pak. itulah. Biasa. Ci, maaf Mata ya, Ci, bersayap dia itu. Maaf ya Ci ya. Ya. Cici tadi berbicara berkeluh kesah atas nama pribadi. Ini atas nama ibu-ibu. Ya tapi masih atas nama pribadi. Cobalah berpikir sebagai warga negara. Ini ada pepatah dari Belanda nih. Kat bernainek, bickai bagdarnek. Ngomong apa sih Ketika Pak? berbicara mengenai negara, bicaralah sebagai bagian dari negara. Janggai dirsen. Jangan sebagai diri sendiri. Oh. Lu kayaknya nyingkat-nyingkat doang, janggar, dirsem. Apa janggar, dirsem? Bahasa Belanda ini. Bahasa Belanda. Jadi Cici tolong Cici berpikir sebagai bagian dari negara Indonesia. Bapak Jangan ngomong mikir enak. diri sendiri aja. Karena keluarga Bapak udah sejahtera, Ya, makanya betul. Bapak bisa mikirin negara. Kalau saya anak boro-boro besok bisa makan apa enggak? Ini kangkung boro-boro mikirin negara, mikirin keluarga saya aja. Saya nggak tahu anak saya 7 mau dikasih makan apa. Anaknya kasihan, masih SMP, nggak bisa dia masuk SMA ya. Kasih. Ya masih SMP, Pak. Hah? Nanti kalau udah masih lulus masuk SMP. SMA. Oh, nggak boleh ya, maksudnya? Nggak boleh, Ci. Lu jangan minta yang enggak. Lo bukan minta yang enggak dia suruh mikirin negara lah. Saya mikirin keluarga sendiri saja saya pusing suruh mikirin negara lagi. Dia kan keluarganya udah sejahtera Pak, makanya bisa mikirin keluarga. Ci, ini bukan masalah sejahtera atau tidak sejahtera saja. Ini masalah kemauan, masalah hati, dan masalah ini. Coba Bapak di posisi saya. Ya benar. Coba saya Bawah tanya, dong. Saya tanya Pak Jarwo. Pak Jarwo, coba Pak Jarwo nih tadi udah demo nih ya. Iya Pak Denny. Iya, silakan memperkenalkan diri dulu Pak Jarwo. Saya dari mahasiswa abadi calon keamanan pusat. Disingkat apa Pak Jarwo? Macan kampus. Wih, gila. Wuhui. Saya akan berbicara secara logis Pak Denny. Macan tua nih Pak. Saya kalau misalnya jadi dosen, punya mahasiswanya seperti Anda, saya minta pensiun dini. Malu saya. Oh kalau saya angkat jadi purek 3 Pak. Tapi saya punya integritas yang tinggi Pak Denny. Ya, itu bagus. Bagus, Pak. Pak, kayaknya salah sih katanya Pak. Kenapa? Harusnya mahasiswa abadi calon ini Pak, calon rempong Pak. Jadi, Macan ompong Pak kalau begitu Pak. Banyak dampak yang terkena secara langsung dari kenaikan harga BBM. seperti apa, Pak? Tetapi yang pertama terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM adalah perubahan tulisan harga di mesin pengisian SPBU Pak Denny. Ya iya itu. Ketawa ya, Bos, ya. Itu. Iya iya. gitu ya. Oh. Itu.
Ya benar-benar. Tepuk tangan nggak apa-apa. Iya, iya. 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 Jadi dampak yang pertama itu. Iya. Kemudian dampak berikutnya pasca kenaikan harga BBM banyak pejabat yang melakukan operasi pasar Pak Denny. Oh, operasi pasar. Dampak dari operasi ini adalah Sakit itu pasar. ah Sakit di operasi. enggak sakit. Operasi pasar, pejabat datang ke pasar secara langsung, melihat secara langsung, mengecek secara langsung. Hong mengunjungi pasar. That's right, brother. Kalau operasi itu kan biasanya memeriksa atau kalau ada yang sakit apa gimana. Itu operasi kalau sakit di rumah sakit. Ini di pasar apa yang mau dioperasi? Tapi itu udah atas persetujuan keluarga, Pak. Ya belum tentu juga, orang nggak sakit apa-apa kok. Aduh, pas saya mau nyari lucunya ini. Iya, 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 tolong dijaga dulu ya. Sampai ke lucunya dulu, baru kita ini ya masuk ya. Oke, silakan Pak, lanjutkan ke lucunya Pak. Oh, durasi tinggal dikit lagi. Ya, ya. Aduh, durasi tinggal dikit, lucu belum lagi yang belum. Stres, Pak. Bener stres saya bisa merasakan Bapak, Pak. Harga BBM-nya naik lagi. Mau ngelucu kepepet waktu. Aduh. Ayo Pak, usaha Pak. Semangat Pak, semangat. Ayo. Gak usah tepuk tangan, makan waktu lagi. Iya, iya, iya. Benar. Aduh, Pak Denny sih am. Ya, 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 Bapak juga jangan tepuk sibuk tangan. marah-marah. Ayo makan aja. waktunya Pak. Nih ya. Aduh dong, aduh dong. Tuh, waktunya tuh berjalan terus Iya tuh. sebentar dulu Ya. dong. Pak Ya. Denny, bilangin Pak Ini Denny. ngelawak kayak udah anjing saya, Pak. Lawak kuda anjing. Ya. Pak cepet, waktu. Hitung lomba lawak, Pak. Ya, lomba lawak, waktu sedikit. Ya. Oke, waktu dihitung mundur mulai dari sekarang. Pasca kenaikan harga BBM, banyak pejabat yang melakukan operasi Operasi pasar. pasar, ya. Dampak dari operasi ini Pasar itu adalah? sampai sekarang pasar belum siuman. Udah diambil. Cak, lu ketawa dong. Dia kan udah ngasih tanda, lu ketawa. Lu jangan gini-gini doang. Orang lain udah ketawa, lu gak nyampe. Semua orang ketawa, kok Anda nggak ketawa? Enggak lucu. Kan saya udah juga ya. Udah. Kan Udah. tadi disinggung di sini operasi Iya, makanya. sakit apa katanya enggak. Udah. Sekarang siuman konotasinya operasi juga. Tapi Kalau anggaplah saya ketawa kan ketahuan kalau saya nggak ngerti Pak. Makanya saya nggak ketawa. Oh, karena ini ngerti. Karena saya ngerti bahwa ini sebenarnya nggak bener udah disinggung Komeng. Iya, benar. Dia benar, bantah Pak. kenapa Aduh. dia malah Oke, terusin. itu dianggap udah dianggap nggak ada aja. Langsung Pak. Langsung lagi. Lucu yang lain Pak. Lucu. Mundur mulai dari sekarang. ya masih ada waktu ya. Masih ada, ya. Gila, lawak macam apaan begini? Bapak Ini tetap udah ada waktu. waktunya tuh. Nah, jadi begini, saudara-saudara sekalian, yang jangan tepuk tangan. Aduh, Upin. Ya, waktu berjalan terus. Ya, berjalan semakin cepat. Jadi Silakan Bapak begini, Jarwo. yang diumumkan itu kenaikan harga BBM Waktu baru. sedikit lagi Pak Jarwo. Jadi untuk yang tidak Oke, setuju tinggal 5 detik. dengan kenaikan harga BBM baru, 4. silahkan beli BBM yang lama. Pak, kalau beli BBM lama kan udah basi, Pak. Udah nggak bisa diminum lagi, BBM lama udah basi. Di situ lucunya Pak Denny. Yes! Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kali ini akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum saya ke Fitrop, pasti semua orang tahu ya, ada yang belum komplit ini. Jarwo Quote. Ya, belum lengkap yaitu Jarwo Quote. Quote. Silakan, cepet Pak, cepet Pak. Hitungan mundur dimulai dari sekarang. Countdown, ya silakan Pak. Kasihan banget.
Tapi Pak Denny, sebelum Jarwo kuat, saya ingin menunjukkan beberapa gambar Pak Denny. Oh, ada gambar? Iya. Oh iya, gambarnya mana? Ini kenapa harga BBM itu naik? Karena setiap tahun pasti naik Pak Denny. Sesuai dengan logo Pertamina di SPBU Pak Denny. Pasti naik ya ini? Pasti naik. Biasanya kan pasti pas. Oh, ini Pas. pasti naik? Pas itu pasti naik. Oh. Itu foto Iya. Pak Jarwo. Bukan. Itu foto siapa? Masa wajah saya kotak? Nah kemudian Pak Denny, Ya. sekarang lagi ngetren yang namanya, misalnya kayak DPR, kemarin ada DPR tandingan. Ya. Saya juga mau bikin juga Pak Denny, BBM tandingan harganya Pak Denny. Oh, BBM tandingan. Ini lebih murah ya Pak ya? Lebih murah. Ada barangnya? Nggak ada Pak Denny. Buat apa? Siapa yang mau jualan Iya. dengan harga segitu? Iya. Nah sekarang begini Pak Denny, kenapa harga BBM itu dinaikkan? Karena itu sudah kodratnya bahwa minyak itu dinaikkan Pak Denny. Karena kalau tidak dinaikkan akan ngendon terus dalam perut bumi. Oh, Makanya iya. dinaikkan. Masa aja Pak Jarwo ya? Pak Jarwo bisa aja. Bisa aja. Itu Iya bukannya banget. digali, Pak? Hah? Digali. Iya digali. Oh digali, Digali. Iya. di eksplorasi, Cuma naik ke atas. supaya naik ke atas. Eksplorasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia sedot, Pak. Iya. Iya dia, masa bahasa perminyakan disedot? Ya sedot. Di apa namanya tuh ya istilahnya ya? Ya udah dah. Dibor. Ya dibor. Ya Iya. dibor ngelobangin doang. Iya. Itu kan disedot, Pak. Diambil ya. Terus Ya dikasih pipa. disedot, disedot ya. Disuling, disuling. Disuling emangnya Soneta Group. Kalau di sini ada ulang. Oke, sekarang Jarwo. Quotes. Serenceng. Ulang lagi musiknya. Mereka cuma sekali Pak. Cuman sekali nggak bisa. Memang lagi. sekali nggak bisa lagi. Bapak masukin koinnya lagi, Pak. BBM aja naik beberapa kali, masa Ya. musik sekali doang. Ayo. Oke. Jarwo. Jarwo Quotes. Sederhana seringkali lebih mewah daripada menghambur-hamburkan kekayaan. Lebih baik hidup sederhana dengan mandiri daripada hidup mewah bergantung subsidi. Iya hebat. Keren, keren. Bagus itu. Dua-duanya barang Kita mewah Jarwo. semua yang disebutkan, Pak. Hah? Sederhana sama mandiri. Iya ini Itu perusahaan besar semua. Bukan sederhana warung Padang. bukan maksudnya bukan itu ya Pak ya. Tapi lain kali. lupa nih, iya, lain kali dibilangin jangan pakai dong. itu Ya. Lainnya. Nanti saya periksa dulu deh. Jangan pakai itu. Nanti ditagih marketing loh. Silakan Fitrop. Oke, selamat malam. Saya dari perwakilan wanita modern yang sering dipanggil Sai. Oh, dipanggil saya. Disingkat apa tuh? Warming Pie, Pak. Wih. Karena asli 17 years old, Cimahi. Jadi gini Pak, sebagai kalau saya sih mungkin memang dari keluarga berada di Cimahi ya. Iya. Actually, masalah BBM ini tuh nggak terlalu mempengaruhi ya, karena memang karena memang kerajaan bisnis papa tuh mungkin nggak terlalu banyak harus pakai BBM kali ya. Oh iya karena kan digorengnya pakai pasir ya. Iya, exactly. Kerupuk dong. Ya kerupuk ya. Tapi kerupuknya agak asam, pasirnya dari mana, Pak ya? Pasirnya pas kan banyak kucing di sana, Meng. Iya, jadi gini Pak, sebenarnya memang nggak terlalu mempengaruhi karena memang dari segi bisnis tuh kayak dari kami sekeluarga tuh udah dibilang ya cukup mumpuni lah ya. Kaya Jadi- raya lah ya. Ya, well, gak bilang gitu tapi ya that's true, ya itu kenyataannya gitu. Cuman ya itu nggak bikin kita tuh jadi berhenti berempati Pak gitu. Maksudnya nggak lantas menurut kita kayak agak nggak bijak ya Pak ya kalau misalkan kita mengecilkan nilai uang Rp2.000 dan ya mungkin buat kita tuh Rp2.000 sesuatu yang mungkin tidak terlalu besar tapi bagi mereka tuh bagi orang-orang Berguna, tertentu ya. Rp2.000 tuh it means a lot Pak. Iya. betul. Sangat-sangat berarti banyak itu. Jadi tapi itu juga sih yang maksudnya kayak agak-agak mengganggu juga karena bikin papa tuh kayak bikin kan bisa dibilang kebijakan menaikkan BBM ini adalah kebijakan yang tidak populer kan gitu. betul. Ya maksudnya papa juga boleh berempati. Papa kalau ada di rumah tolong dong Pak ngertiin aku juga gitu. Maksudnya papa boleh ikut niru bikin kebijakan yang tidak populer tapi akhirnya kan apa artinya kalau bikin akhirnya aku, adik dan mama dikucilkan dari masyarakat. Loh.
Sekarang kalau papa nonton acara ini, papa harus tahu aku sama adek sekarang di sekolah di kantin gak pernah ada yang mau nemenin lagi. Gara-gara kita berangkat gak naik ojek, gak naik angkot, gak naik kendaraan pribadi. Jadi naik apa? Papa suruh kita berangkat sekolah naik bison, Pak. Lu naik bison? Iya, karena maksudnya kita harus menjaga perasaan tetangga-tetangga kita dong. Ya mama juga bison. Mama juga dikucilkan sama teman-teman arisannya. Arisan karena Mama berangkat kalau pergi arisan, Mama dikeluarin dari geng sosialitanya karena Mama kalau berangkat pergi arisan naik Tamiya, Pak. Kan itu tinggal dicas gitu dan Keluarga lo tinggal di Toy City. Ya tapi itu juga mungkin ya kita juga menghargai ya mungkin karena itu papa punya trauma tersendiri karena papa pernah kehilangan seorang sahabatnya gara-gara kenaikan BBM ini, Pak. Jadi sahabatnya meninggalkan dunia ini, Pak. Oh, meninggal gara-gara BBM kok? Kenapa? Gara-gara himpitan ekonomi, sahabat papa, saya boleh minta lagu Oming Pai? Oming Pai? Ya. Wo mingkem. Gara-gara himpitan ekonomi, sahabat papa meregang nyawa. Sahabat papa waktu itu memutuskan untuk bunuh diri. Tapi karena harga BBM naik, dia nggak jadi negak solar. Akhirnya dia nyedot bihun pakai hidungnya, Pak. Dan dia diketemukan meregang nyawa dengan paru-paru dipenuhi bihun, Pak. Oh. Ini semua gara-gara kenaikan BBM, Pak. Itu kalau dikeluarin sering jadi tali pancing tuh, Pak. Tapi gini sih, maksudnya ini juga mungkin kayak sebagai pengingat. Lu kuah bihun disedot sama itu. Enggak, tapi ini maksudnya hanya sebagai pengingat aja gitu. Maksudnya saya lihat juga banyak yang menyepelekan arti nilai Rp2.000. Ya elah lu ngapain sih ribut Rp2.000? Ini lu bisa beli ini, bisa beli itu. 2.000 hal yang kecil buat kita mungkin berarti besar sekali gitu. Dan untuk orang lain. Iya, dan enggak semua orang mungkin jangankan kayak tadi Cipan, jangankan mikirin negara gitu, ibaratnya mikirin besok buat makan besok aja 2.000 itu bisa nambah lauk mereka gitu. Tapi gini buat buat sahabat-sahabat kita nih gitu mungkin yang tingkat kesulitan hidupnya agak sedikit bertambah. Kalau kata guru ngaji saya ya Pak ya. Iya. Katanya hadiah itu nggak selalu terbungkus dengan indah, tapi akan selalu ada berkat yang indah bagi mereka yang mau mencari hikmah di balik semua cobaan itu, gitu Pak. Balik musibah itu ya. Oke. Terima kasih. Ya Pak, Gimana, terlalu tinggi bahasanya Pak. Iya. Saya kebetulan dari Ordabel. Orkabel itu apa sih? Ordabel Pak. Orgabel itu apa? Itu perusahaan itu angkutan Pak. Organda maksudnya? Ya ganda kan medabel sama Pak. Ordabel, aduh, itu kalau bulu tangkis. Kalau bulu ketek beda lagi. Oh, beda lagi Pak. Iya beda, organda. Oh iya. Kan organisasi angkutan daerah. Iya. Kalau Iya, nggak salah Pak ya? Ya kalau nggak salah itulah pokoknya. Saya juga soalnya waktu itu dipilihnya cap cip cup Pak. Jadi saya kurang memahami. Pilih ya. Iya, nggak berdasarkan dari daerah-daerah. Saya liwat cap cip cup, saya menang, saya jadi ketuanya Pak. Iya. Jadi Anda dari organda ini ya? Iya Pak. Pemerintah sudah menaikkan harga BBM tapi belum menetapkan harga angkutan Pak. Harga angkutannya ya? Iya Pak. Setiap penumpang berapa? Sedangkan kita kalau menaikkan itu bisa terlalu tinggi Pak, 65%. Iya. Sedangkan mobil-mobil yang kecil tuh Pak, pajaknya sampai dikurangin sampai 30 Pak. Iya betul yang. Ya Pak ya, 30 jutaan ada tuh Pak tuh. Nah, sedangkan ke kita subsidi tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali ya. Harusnya kan banyak kartu-kartu tuh Pak. Padahal BBM itu dipakainya hanya berapa persen gitu dari keseluruhan yang dipakai untuk transportasi ya? Iya. Di sini ya. Ya maksudnya kalau yang lain boleh subsidi dihapus. Untuk angkutan umum kalau bisa tetap punya subsidi Pak. Itu supir saya aja pada kesian Pak. Kenapa? Sekarang 2.000 itu ikan teri cuma 1. Sampai dia beli 4.000 ikan teri cewek sama cowok dikawinin nungguin banyak baru dia makan Pak. Wah, lama banget mau bikin ikan teri Jo. Lah ngapain jadi ternak teri? Iya karena ternak teri itu nganter anak, nganter istri itu namanya ternak teri. Iya itu untuk yang seperti Bapak. Jadi harus ini ya apa maksudnya kreatif gitu ya? Iya Pak, sekarang kita bingung kalau umpamanya kita naikkan harganya orang-orang pada nggak mau naik angkutan umum Pak.
Mungkin dia pura-pura jogging ke kantor, tahu dia nyampe aja kan gitu Pak. Bisa. Pura-pura jogging. Itu kalau deket, Meng. Kalau jauh mah, wah. Oh bisa aja Pak. Saya pernah lari sampai kejauhan Pak. Itu saya pernah saking pengennya olahraga Pak. Orang-orang sholat subuh saya udah mulai lari Pak. Udah lari. Pas terang saya nyampe Cirebon. Jauh banget. Ya itu karena saking gelapnya Pak. Oh iya iya. Nah nggak ada hubungannya kan Pak? Iya. Iya karena Bapak nanya sampai ke situ. Sampai perbatasan aja. Iya. Iya. Orang bisa beralih dari kendaraan umum ke kendaraan beli motor umpamanya. Iya. Itu akan tambah macet lagi. Iya. Atau ke angkutan gelap. Angkutan gelap tuh gimana Kan maksudnya? suka ada tuh mobil yang serinya yang pribadi. Platnya hitam. Nah. Platnya hitam tapi dipakai untuk umum. Nah, ya. dia kan tidak bisa tidak menaikkan harga karena Ya, dia tidak membayar pajak. Iya, dia dalam bentuk bukan dalam bentuk Ya. perusahaan. Tidak bayar pajak, tidak bayar anu. Paling bayar preman kalau dia lagi Iya, lagi ngetem Pak. Iya. Jadi Organda ini salah satu yang banyak dirugikan ya. Sementara Ya. secara kompensasinya belum jelas. Betul. Mau mendapatkan apa? Besok saya mau demo seluruh Indonesia Pak. Oh, Saya mau mogok Pak. Jadi Bapak bantuin dorong ya. Mogok tuh maksudnya berhenti, nggak beroperasi, bukan berarti mobilnya mogok. Oh, saya udah cabut-cabutin Pak kabel busi Ya apa semua. bisa dong, Meng. Aduh, yang mogok itu adalah maksudnya tidak akan beroperasi sebagai bentuk protes karena belum ada kejelasan. Ya. Nah itu boleh kalau demo seperti itu. Menurut Pak Jarwo boleh nggak kalau demo kayak gini, Pak Jarwo? Ya itu setiap hak warga negara. Berdemo ya. Kalau misalnya merasa dirugikan. Tapi kan dari angkutan umum ongkosnya bisa dinaikkan misalnya. Iya, kalau naikkan terlalu tinggi sekali. Kasihan maksudnya membebani penumpang bisa beralih. Penumpang, iya. Bisa beralih tadi, bisa ke kendaraan roda 2, dia beli motor. Sekarang kan kredit motor gampang-gampang aja, Pak. Betul. Ya kan? Seperti itu. 800.000 udah dapat motor. Iya. Kadang 2 bulan diambil lagi gitu. Iya, Yang penting hitung nyewa dia kadang-kadang ya. Nggak masalah. Buat dia. Iya, buat dianya. Iya. Dan kita besok mogok masal itu udah dapat izin, Pak. Oh, dapat izin dari orang tua supir masing-masing. Ya Jadi iyalah, kita Meng. Kalau dari orang tuanya masing-masing sih iya pasti. Jadi kita prihatin ya, Organda itu untuk kenaikan BBM ini ya. Kita banyakan laki, Pak. Priyatna berarti ya? Iya, prihatin dan Priyatna. Ya, sekarang waktunya adalah untuk pemirsa yang beruntung karena waktunya sekarang akan saya ajak Anda yang beruntung naik ke Costa Victoria Cruise. Silakan menelepon ke nomor di bawah ini. Ya, udah ya. Silakan. Halo? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Hanan di Pamulang, Kang. Siapa? Hanahan di Pamulang. Oke, Hana ya? Hana. Hanan. Hana. Hanahan. Hanahan. Hanan. Hanan. Nah, udah. Ya. Pertanyaannya mudah. Siapakah nama pembawa acara ILK? A. Saya sendiri. B. Denny alias Chandra. Ya, Anda ikut dengan saya. Naik kontak Cruise. Selamat untuk Hanahan. Gak usah dijawab. Anda berangkat. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa solusi. Ini Cipan sama Bianca banyak dikecam di Twitter. Padahal mereka hanya berperan saja sebenarnya. Kita membagi pro dan kontra supaya ini berjalan gitu seperti mewakili masyarakat. Padahal sih kan kita mah sok tahu namanya juga. Untuk saya nggak punya Twitter, Pak. Iya. Oh, nggak punya Twitter ya? Punya, beli di mana sih, Pak? Beli yang second aja, banyak di Roxy juga banyak, Meng. Ntar saya beli Iya. deh, Pak. Saya mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, sekali-sekali jalan-jalan ke Malang. Wah, sekarang ada museum angkutan. Wah, bagus. Buat foto-foto ya. Oh, museum angkut nggak pakai an ya. Iya. Terus ada Jatim Park ya. Wah, udaranya juga sejuk. Wah, pokoknya mencari inspirasi. Makanan murah, Pak. Makanannya juga enak-enak. 20.000 bisa kerurupan. Makanya silahkan jalan-jalan ke Malang. Sekarang tuh Malang jadi salah satu tujuan untuk kita berwisata. Ya. Gilirannya calon tong sekarang. Dari Anda Wonosobo apa? Oh bukannya, Mospati dia. Agak jauh dari Malang ya. Oh Wonosobo? Bukan Wonosobo. Mospati.
Ya, saya Mas Pati. Kalau Mas Pati itu Magetan. Ya Magetan, tapi Kalau kan dari Wonosobo Malang- jauh dari Mospati. Kalau dari Malang kira-kira 4 jam. ya 1 Jawa Timur tuh masih. Ya, kirain gua mau ngomongin jaraknya. Gimana? Begini, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya selalu numpang nepeng dan bikin tengsin. Disingkat apa tuh? Selang bensin. Oh, selang bensin. Oke. Pantes panjang, Pak ya. Panjang selang bensin dia. Tapi kan ada isinya. Ah, kan sekarang lagi kosong. Iya. Tapi kan kalau ada yang beli kan ada yang ngalir di selangnya. Belum diisi kan dari Pertamina, belum ngirim. Gantian kan berarti kalau selang-seling. Ya. Itu kan dicampur Pak, kalau ini nggak pakai seling. Maksudnya selang buat turun ke bawah, selang pakai seling, dibuat pakai seling. Terserah saya lah. Bapak ini. Sekarang saya tanya dulu. Ketika saya mengatakan kata hemat, apa yang terlintas di benak Anda? Melakukan sesuatu, mengurangi sesuatu hal yang tidak perlu. Itu namanya hemat. Jadi hampir dekat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jarwo. Sederhana tadi ya. Lebih murah lah, lebih Pak. Sederhana ya. Ketika saya mengatakan bijak, apa yang terlintas di benak Anda? Berbuat adil kalau bijak itu. Bijak bukan bibirnya dirujak, Pak. Bukan, bijak ya. Ya kan? Ketika saya mengatakan kata hemat dan bijak, apa yang terlintas di benak Anda? Melakukan penghematan tetapi secara bijak. Jadi inilah yang saya maksud. apa? Padahal saya tidak akan membahas masalah itu. Iya, Kenapa Anda berpanjang lebar? Lu yang nanya, kan kamu nanya barusan ke saya. Makanya saya berusaha untuk menjawabnya. Inilah, kadang-kadang saya punya maksud tertentu, Anda belum tentu menangkap seperti yang saya maksud. Iya. Anda sudah bersusah payah menjelaskan, padahal saya tidak akan membahas itu. Nyesel gua. Inilah yang terjadi. Iya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, banyak Iya. orang yang tidak bisa menangkap maksud kita. Iya. Tapi mereka sudah keburu protes, misalnya seperti itu. Iya. Saya hanya mau menyampaikan message itu dulu. Tapi selanjutnya akan berbicara tentang sejarah kenaikan BBM. Sejarah. Ya, Ya. Anda tahu Apa? Mau tahu apa lagi? Nggak mau, saya nggak mau jawab. Jangan lagi, Pak, jangan. Nggak mau, saya nggak mau jawab lagi. Saya tahu udah. Nah, kalau Anda tahu akan saya beritahu nih. Saya tahu kan tadi. Tapi saya tahu maksud Anda. Bahwa tahunya Anda itu sebenarnya tidak tahu. Kalau Anda tahu, Anda pasti langsung menjawab. Saya pura-pura tahu supaya Anda sudah tahu maksud apa yang dimaksud oleh. Nah, ini Anda ketahuan saya. kan? Anda ketahuan kalau sebenarnya tidak tahu dan pura-pura tahu supaya dianggap tahu. Itu aja. Lu dari Sumedang ya, banyak tahunya kayaknya tuh. Maret 2005. Maret 2005. Ada apa di sana? Sebelum April ya. Ya. Premium itu naik Naik angkot apa? harganya Oh. menjadi 2.400. Oktober 2005 masih di tahun yang sama naik menjadi 4.500. Tahun 2008 naik dari 4.500 menjadi 6.000. 2009 turun kembali ke 4.500. 2013 naik dari 4.500 menjadi 6.500. Saya juga tidak akan membahas detail itu. Terus ngapain lu sebutin itu semua? Supaya kita tahu bahwa kenaikan BBM itu sebenarnya sesuatu yang memang diperhitungkan oleh pemerintah. Ya, jadi bukan sembarangan. Itu message yang kedua. Ya. Yang ketiga, Einstein pernah mengatakan, mudah-mudahan dia ingat nih ya. Ya ngapain lu nanyain lagi orang? Karena yang mengatakan Einstein. Iya, kita nggak usah nanya ke dia, kita yang harus mengingat. Tapi ngomongnya ke lu bukan? Enggak juga sih. Aku bilang dia. Tapi kan aku dengar. Dengar dari mana? Dari yang mengatakan itu. Siapa tahu dia bohongin lo. Ya memang bohong sih. Oh. Yo, gimana sih? Einstein pernah mengatakan bahwa tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Ya. Kaitannya dengan hemat dan bijak, tekanan yang bisa menimbulkan gaya. Ketika Anda hidup dalam tekanan ekonomi, itu berarti hidup Anda kebanyakan gaya. Iya, benar. Tidak sederhana.
tidak hemat, tidak bijak. Makanya Anda terkena tekanan ekonomi. Itu jadi bisa, ya kan? Walaupun bisa jadi juga. Bisa jadi. Tapi saya tidak akan membahas itu juga. Message saya adalah, saya akan menyampaikan kiat Lain supaya kali saya kesini bawa anjing saya ya kesini. Kalau kesal jadi lu tinggal digigit aja. Anda jangan menyepelekan, mohon maaf, jangan menyepelekan anjing. Kenapa? Anjing begitu akan milih. Milih gimana? Kalau saya suruh? Oh tidak bisa, anjing punya prinsip. Anjing apa punya prinsip? Apa sih? Dia pasti akan memilih tulang, Pak. Pak Jarwo masa saya jadikan? Tuh kan merasakan yang akan digigit. Yaudah lanjut. Saya punya kiat, ini sebenarnya kita harus menghadapi ini ya. Ya, bagaimana kita menghadapi kenaikan ini penting. karena pasti udah ya naik ya udah Iya, lah yang naik. lebih penting itu bagaimana kita menghadapi dan menyiasati. Makanya saya punya kunci 5M. 5M. Satu, M pertama apa tuh? jangan memanasi kendaraan yang bukan milik Anda. Kan supaya jangan. supaya hemat BBM. Kan Jadi jangan. kalau mobil tetangga jangan Anda panasi. Ya. Mobil lagi diparkir punya orang Anda panasin mesinnya, jangan, itu membuat BBM boros. M-nya mana? Itu J, lu jangan. Memanasi, berarti depan. Pak, pasti Memanasi kan M, Pak. Tapi awal katanya panas itu. Anda jangan terjebak dengan awal. Ah, udah terserah lah. Udah kamu gimana? Lu deh, Tong. Udah. Yang pertama, jangan memanasi kendaraan yang bukan milik Anda supaya hemat BBM. Hemat BBM kedua, jangan menjalankan kendaraan saat berhenti. Iya, Ini iya. membuang-buang BBM. Bener ya. Dan konyol. Iya, bener. Ya. Ini M bener. yang ketiga, jangan menyalakan AC saat mengendarai sepeda motor. Iya, jangan. Jangan, bener. Karena menyalakan AC itu menambah beban pada mesin dan konsumsi bahan bakar akan naik. Dan percuma kan karena kita naik sepeda motor. Nah, itu Iya, dia. iya, benar. Lebih percuma lagi karena Anda naik sepeda motor. Iya, benar. Yang keempat, jangan pergi saat Anda di rumah. Oh, Karena kalau Anda ingin pergi, benar. maka Anda akan butuh kendaraan. Ya. Iya. Yang terakhir, Jangan dengerin semua omongan kamu. Ya. bisa jadi itu yang keenam. Iya. Tapi masalahnya kan saya hanya sampai Hanya 5. Ya. Iya, harusnya 6. Yang kelima, Yang kelima. jangan mandi, maka Anda akan hemat air. Tapi kan kita butuh kalau gitu, jangan makan. Karena itu akan menghemat nasi. Ya. Oh tidak. Oh, tidak, apa? Kalau makannya biasanya kentang, menghemat kentang. Kalau biasanya roti, menghemat roti. Jangan makan kalau begitu. Ya. Anda tidak lapar. Tapi Iya. ini ada kaitannya. Jangan mandi, maka Anda akan hemat air. Iya. Ya apa kaitannya air sama... Secara langsung ya. Ini saya jelaskan nih. Memang agak sulit memahaminya. Saya aja mudah-mudahan paham. Kalau kita jarang mandi, secara langsung kita hemat air. Iya. Tapi secara tidak langsung, orang kalau tidak mandi, malas keluar rumah. Kalau malas keluar rumah, dia nggak akan pergi-pergi. Iya, benar. Nah, kalau nggak pergi-pergi, kendaraan yang dia punya seenggaknya nggak akan dinyalakan untuk pergi. Dipanasin untuk pergi. Efeknya hemat BBM. Mikir. Ya. Ditepokin sama jauh banget cuma dari mandi dia hubung-hubungkan. Maksa, Pak, Dia maksa untuk menghubung-hubungkan. Berarti jangan makan makanan yang mengandung racun juga, Pak. Ya emang nggak boleh. Siapa yang nyuruh? Ya, kalau misalkan nanti makan makanan yang mengandung beracun, ntar kan terpaksa harus keluar rumah, harus ke dokter gitu. Sama aja kayak gitu, Pak, tadi. Ini Pak, kok nggak ada solusinya sih Pak buat saya Pak? Datang jauh-jauh dari pasar Pak. Ini acara kita Ji. memang nggak ada solusinya. Ji, mohon maaf. Kalau Anda berpikir sebenarnya 5 ini yang saya sebutkan semuanya solusi. Solusi dari mana Pak? Saya nggak mudeng. Anda punya kendaraan nggak? Punya dia. Ya buat itu aja ngantar Ada. sayur. Anda sering mandi nggak? Mandi. Anda punya tetangga nggak? Ini tetangga-tetangga saya. Anda punya sepeda motor? Ada satu. Mobil Anda ada AC-nya? Saya mana punya mobil Pak Boro-Boro?
Punyanya sepeda motor. Punya sepeda motor. Artinya semua bisa dilakukan. Ketika Anda bersepeda motor nggak usah nyalain AC. Ketika Anda punya tetangga punya mobil jangan dipanasi mobilnya. Bisa Anda lakukan semua ini kalau Anda mau. Iya benar. Apa yang dikatakan dia? Benar. Benar-benar membuat kita pusing. Ya? Ya, ngerti kan? Sederhana saja. Jangan berpikir terlalu jauh. Ya? Dan saya punya contoh. Punya contoh. Contohnya apa? Contoh dari Cak Lontong maksudnya. Nah. Contoh. Apa? Ini saya ambil dari teman-teman kita yang kreatif. Ini supaya hemat, sepeda motor nggak perlu bensin, dikasih pedal, rantai, langsung diuntel. Jadi digoes ya? Ya, ini selain hemat BBM juga menyehatkan badan karena Iya benar. baik to work ya. Jadi kerja yang baik. Sepeda Pak Oh, mendingan bebannya berat. Kan kita sudah terlanjur punya sepeda motor. Ini buat yang sudah terlanjur punya sepeda Dan motor. bisa dijual, Pak. Ya, yang ketiga, yang kedua ini biar hemat, sepeda motor nggak perlu diisi BBM, dipanggul. Itu enak nyenderan tuh Pak tuh di bawah Itu itunya tangannya Pak. Selain tidak perlu beli BBM, badan juga akan kuat. Ini bisa dicoba, Cipan. Dan yang ketiga, ini fuel indikator dilakban. Begitu ngisi tangki penuh, indikator dilakban biar dipakai kapanpun nggak turun. Oh iya benar ya ini. Nah, ini hemat. Jadi begitu full, langsung aja di lakban dia nggak akan turun-turun ya. Ini. Iya. Ini bisa dicoba. Jadi kalau indikator nggak turun-turun, walaupun yang di tangki habis jalan terus. Ya belum Ya tetap jalan. Bisa terus jalan. Bisa. Motornya. Bisa walaupun bensin habis maksudnya. Ya kan tadi Bisa kan Anda bisa nuntun, didorong, tetap jalan. Kadang-kadang males orang-orang ini ya. Bapak bantuin saya dong Pak, ini kan nggak masuk akal Pak. Masuk sampah menurut saya sih. Kok masuk sampah sih Pak? Saya di otak saya sekarang udah banyak sampah. Tapi ini, gara-gara ini ngobrol sama dia, sampah mulu sekarang. Tips sederhana buat teman-teman ini. Apa? Kalau ke pom bensin, ini sebenarnya ya menurut saya, yang menaikkan harga BBM itu hanya pom bensin kok. Loh, iya emang benar. Ya, kantor-kantor, semua nggak ada yang naik BBM, hanya pom bensin yang naikin harganya. Ya iya, namanya kan BBM belinya di situ. Makanya kita menyiasati. Ini pakai dengan cara saya dan teman-teman. dikasih rapot misalnya BBM. Nggak perlu. Kasih merah semua biar dia nggak naik. Oh itu kan hanya itu istilah Pak, bukan naik dalam iya, arti iya. kelas seperti itu. Udah deh Ini Pak, harga. langsung aja Pak. Tanya dulu kalau mau beli bensin. Tanya dulu gimana cara? Tanya ke petugas. Iya. Tanya apa? Anda mau naik motor beli bensin, Pak? Harga bensin seliter berapa? Misalnya Anda 8.500. Nah 8.000. Kalau setetes? Oh, kalau setetes kan nggak perlu beli kan? Oh. Nah tolong tetesi tangki saya sampai penuh. Itu Tetes mata lu, tetesin katanya. Silakan Kang Maman, Notulen. Dari mana nih? Oh, saya dari BBM Diesel. Wah, disingkat. Wah, disingkat apa tuh? Botak Bang Maman mirip Vin Diesel. Woi. Dari sekian banyak pelaku yang terlibat dalam kebijakan dan respon kenaikan harga BBM, dapat kita pilih dalam dua kelompok yang berhadapan yang terlihat tadi di sini. Pertama, pihak yang berposisi sebagai pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berargumen dan punya perspektif yang mendukung kenaikan harga BBM. Misalnya, diantaranya mereka menjadikan alasan ini sebagai upaya untuk menyelamatkan APBN yang banyak dihabiskan oleh subsidi BBM. Dan pihak yang kedua, pihak yang beroposisi, pihak yang punya argumen dan perspektif yang menentang kenaikan harga. Yang diantaranya melihat kebijakan ini adalah bentuk tunduknya pemerintah terhadap korporasi asing dan tidak pro rakyat. Inilah demokrasi. Silakan saling berargumen dengan cara yang benar di jalan yang telah disepakati dan tidak sampai kehilangan kesantunan dan meruntuhkan harkat kemanusiaan. Sebagai rakyat, kami cuma berharap di pihak manapun orang-orang hebat itu berdebat, berpro kontra, semoga semuanya demi rakyat. Sekali lagi demi rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau kebencian pada seseorang atau pihak lain. Dan janganlah perdebatan cuma berakhir pada apa yang disatirkan Rhoma Irama. Kalian berdebat di pusat, hasilnya sama saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ayo, sekarang kan sudah dibentuk tim reformasi tata kelola migas. Semoga betul-betul bisa menyikat mafia migas yang merugikan rakyat dan negara.
Terakhir teringat seorang ibu yang berdiri di depan sebuah pertokoan yang menulis diskon besar 50%. Dia bergumam, apa artinya diskon kalau membelinya pun tak bisa? Masa buat berutang demi diskon? Masa harus berutang demi diskon? Jadi katanya lagi dengan sangat satir, biarkan saja naik. Yang penting kita mampu membelinya daripada turun tapi kita tetap tak mampu membelinya. Jadi ayo orang-orang pintar dan penguasa, wujudkan harapan yang bernada berdamai pada keadaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan emosi ini. Dan terakhir, seperti kata Pak Jarwo, lebih baik hidup sederhana tapi mandiri daripada hidup mewah dari subsidi. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang luar biasa ini. Moga-moga malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari diskusi. Dan saya hanya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Fitrop saja. Di balik musibah selalu ada hikmah. Belajarlah dari hikmah agar hidup kita menjadi berkah. Kita akan kembali lagi di ILK tentu saja. Selamat malam dan sampai jumpa.